Bab 1561, dihancurkan. Maaf, kami baru datang dari daerah lain, tidak tahu aturan di sini. Kenari yang melihat itu bergegas maju untuk menjelaskan kepada pemuda tersebut. Datang dari daerah lain. Pemuda itu melirik Dev 2 kali lalu berkata dengan acuh tak acuh, karena tidak mengerti aturan di sini, maka saya tidak akan perhitungan pada kalian, cepat pergi menyembah. Kenari mengangguk, baik-baik. Sedangkan Thomas yang ada di samping sudah lama tidak senang melihat sikap sombong pemuda itu, dan merasa malu melihat sikap Kenari yang mematuhinya. Bagaimanapun, Thomas dulu adalah anak manja dan tuan muda dari keluarga konglomerat, dia tentu saja tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Kamu menyuruh kami menyembah lalu kami harus menyembah begitu saja, hanya sebuah patung batu jelek, apa yang harus disembah? Thomas bertanya pada pemuda itu. Perkataan Thomas seketika membangkitkan kemarahan pemuda itu, dan para penjaga yang mengenakan baju besi langsung mengepung Thomas. Bernyali besar, berani bersikap tidak sopan kepada putra mahkota, cari mati. Sambil berkata, seorang penjaga yang memegang parang di tangannya langsung mengayunkannya ke arah Thomas. Ekspresi Thomas penuh dengan penghinaan, kekuatan para penjaga ini sama sekali tidak sebanding dengan dirinya jadi Thomas tidak takut. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih parang itu lalu melayangkan tendangannya. Penjaga itu langsung berguling di tanah dan penjaga lainnya bergegas menyerang ke arah Thomas. Sudah, jangan berkelahi. Kenari maju dan meledakkan aura di tubuhnya, dalam sekejap para penjaga itu merasakan tekanan yang membuat mereka tidak bisa melangkah maju. Merasakan aura di tubuh Kenari, raut wajah pemuda itu tampak berubah lalu dia mengernyitkan keningnya dan menatap Kenari dengan terkejut. Semuanya, mundur. Pemuda itu angkat bicara dan para penjaga itu akhirnya mundur. Kami akan melakukan penyembahan, kami akan melakukannya. Kenari segera menganggukkan kepala pada pemuda itu lalu menarik Thomas dan Dev untuk pergi menyembah. Jangan membuat masalah di sini, kalau tidak bagaimana kita bisa menyelidiki rahasia di tempat ini. Kenari berbisik pada Dev. Thomas masih sedikit tidak senang, namun Dev berkata, Thomas, dengarkan perkataan guru Kenari. Melihat Dev sudah angkat bicara, Thomas juga tidak berani mengatakan apapun lagi. 3 orang itu berjalan masuk ke dalam kuil lalu berlutut dan menyembah. Di saat mereka bersujud dan menyembah, sebuah cahaya putih yang samar memancar keluar dari tubuh mereka dan diserap oleh patung itu. Baik Thomas maupun Kenari tidak merasakan hal yang aneh, namun Dev tiba-tiba mengernyitkan keningnya dan menatap lurus ke arah patung-patung batu yang ada di depannya. Saat dia bersujud menyembah tadi, Dev merasakan secercah kekuatan spiritualnya tersedot keluar tanpa sebab dan akibat, lalu masuk ke dalam patung batu itu. Ada yang aneh dengan patung batu ini. Dev berkata dengan suara pelan. Apa yang aneh? Bukankah kamu sudah memeriksanya? Kenari bertanya dengan bingung. Saat saya memeriksa dengan kesadaran spiritual saya tidak menemukan ada yang aneh, saya harus memeriksanya lagi. Dev berkata lalu bangkit berdiri dan berjalan ke arah patung batu itu, dia meletakkan tangannya dengan lembut pada patung batu itu. Perbuatan Dev ini langsung mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan mereka berteriak dengan keras. Berani-beraninya, kenapa kamu berani menyentuh patung dewa dengan tanganmu, terlalu tidak sopan. Cepat kembali, kamu sedang cari mati. Bunuh dia. Orang-orang di sekitar menjadi marah saat melihat tindakan Dev. Sementara pemuda yang ada di luar mendengar teriakan itu dan bergegas masuk bersama dengan pasukannya. Di saat dia melihat Dev meletakkan tangannya di patung batu itu, dia langsung mengamuk. Cepat lepaskan, kamu cari mati. Pemuda itu memancarkan niat membunuh dari tubuhnya. Namun pemuda itu tidak menyerang Dev sama sekali, dia takut jika dia menyerang di sini, akan menghancurkan patung batu itu. Dan Dev seolah tidak mendengar apapun, dia mengabaikan pemuda itu dan mengerahkan kekuatan di tangannya, sebuah retakan seketika muncul di patung batu itu dan membuatnya hancur dalam sekejap. Bab 1562, Hukuman Dewa. Pada saat patung batu itu runtuh, kekuatan mantra sihirnya langsung menghilang. Dev bergumam, ternyata benar-benar ada formasi sihir di dalamnya, sepertinya tebakanku memang tidak salah. Melihat Dev benar-benar menghancurkan patung batu, kemarahan pemuda itu meningkat. Cari mati. Pemuda itu melayangkan tamparannya ke arah Dev. Dan di saat bersamaan, beberapa penjaga itu juga bergegas maju dengan parang di tangan mereka. Thomas yang melihat itu segera meluncur ke depan dan menghentikan beberapa penjaga itu sedangkan Kenari mengernyitkan keningnya, dengan lambaian tangannya beberapa penjaga itu langsung terlempar keluar. Sedangkan pemuda itu sudah tiba di hadapan Dev, dan melayangkan tamparannya yang keras di dada Dev. Bam! Setelah suara teredam, tubuh Dev sama sekali tidak bergerak, dia masih sedang berpikir keras, namun pemuda itu sendiri terguncang oleh serangan balik dan mundur beberapa langkah. Adegan ini membuat raut wajah pemuda itu berubah drastis, dan menatap Dev dengan kaget. Dev, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa malah menghancurkan patung batu ini? Bagaimana kita bisa menyelidiki rahasia di tempat ini lagi sekarang?
Kenari bertanya dengan bingung pada Dev. Ada berapa kuil seperti ini di sini? Dev tidak menjawab pertanyaan Kenari dan bertanya kembali padanya. Kenari tercengang lalu berkata, saya juga tidak tahu jelas, sepertinya ada ratusan. Dev menyipitkan matanya, saya sepertinya sudah mengetahui sesuatu. Setelah berbicara, Dev melangkah keluar, sementara Kenari yang mendengar hal itu tampak kebingungan tapi tetap mengikutinya. Di luar kuil, Thomas sedang bertarung dengan beberapa penjaga itu, saat ini sudah ada puluhan penjaga yang tiba dan mengepung tempat itu. Dev menyapu orang-orang di sekelilingnya, dia sama sekali tidak memedulikan mereka dan langsung berjalan keluar. Sudah menghancurkan patung batu masih ingin pergi, sama sekali tidak mungkin. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan para dewa. Pemuda itu berkata dan mulai melafalkan mantra. Hukuman dewa, putra mahkota akan menggunakan hukuman dewa. Orang ini memang pantas mati, dia sudah merusak patung batu pantas mati. Terkena hukuman para dewa, jadi tidak ada yang bisa selamat. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan penuh keterkejutan dan mulai bersembunyi di kejauhan. Pemuda itu melafalkan mantra dan tidak lama kemudian sebuah cahaya muncul di atas kepala Dev, cahaya ini bagaikan pilar yang menyilaukan. Kenari membelalak dan raut wajahnya tampak penuh keterkejutan. Mantra kuno, bagaimana bisa ada orang yang mengetahui mantra seperti itu? Kenari tampak terkejut, sepasang matanya membelalak. Apa itu mantra kuno? Dev masih tidak mengerti kenapa Kenari begitu kaget. Karena lagi pula, Kenari jauh lebih ahli dalam teknik jimat. Ayo cepat pergi dari sini. Kenari tidak sempat menjelaskan dan menarik Dev untuk pergi. Namun, sebuah rantai hitam tiba-tiba muncul di bawah kaki Dev dan menjeratnya dalam seketika. Kemudian pilar cahaya yang ada di atas kepalanya langsung turun dari langit dan menghantam tubuh Dev. Bam! Suara ledakan yang keras terdengar, asap dan debu beterbangan, dan seluruh tanah mulai bergetar. Kenari dan Thomas yang ada di samping terhempas oleh kekuatan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, pemuda itu menunjukkan senyuman menyeringai. Pada saat bersamaan, di ruang terlarang di dalam istana, Dewa Harimau sedang menatap patung batu setinggi belasan meter di depannya, melihat ada bagian dari tubuh patung batu itu rusak, tatapannya dipenuhi dengan kemarahan. Ada yang berani merusak patung batu, benar-benar pantas mati. Dewa Harimau lalu mengangkat tongkat di tangannya, permata putih jernih yang ada di atas tongkat itu memancarkan cahaya yang melesat ke langit. Ternyata apa yang disebut sebagai hukuman dewa bukanlah teknik sihir yang dilakukan oleh pria itu. Yang dia lafalkan bukan mantra hukuman dewa melainkan hanya mantra sihir biasa untuk berkomunikasi, dan dengan mengucapkan mantra itu Dewa Harimau dapat merasakannya. Lalu Dewa Harimau mengaktifkan mantra dan sebuah hukuman dewa langsung menyerang. Bab 1563, benar-benar tidak tahu. Tindakan seperti itu tidak hanya membuat semua orang di Pulau Parbat percaya pada keberadaan dewa, bahkan para petinggi di istana juga mempercayainya tanpa ragu. Jelas pemuda ini tidak mengetahui kalau bukan dia yang mengaktifkan mantra sihir. Saat hukuman dewa datang, tidak ada yang akan selamat, ini adalah akibat bagi mereka yang berani merusak patung-patung suci. Pemuda itu berkata dengan nada sombong kepada orang-orang di sekitar. Jelas kalau orang-orang yang ada di sekitar juga tampak terkejut dan menganggukkan kepala mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani merusak benda-benda suci itu. Kenari dan Thomas merasa pusing setelah guncangan tadi, dan bangkit berdiri secara perlahan. Saat melihat asap dan debu di depan mereka, dua orang itu bertanya-tanya apa yang terjadi pada Dev. Siapa bilang tidak ada yang bisa selamat dari hukuman dewa? Pada saat ini, sosok Dev berjalan keluar secara perlahan dari tengah debu dan asap itu. Hal ini membuat pemuda itu langsung tercengang, orang-orang yang ada di sekitarnya membelalak dan raut wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kepercayaan mereka terhadap dewa mereka di dalam hati mungkin akan hancur akibat momen yang Dev tunjukkan saat ini. Dev tidak terluka sedikit pun, bahkan pakaian di tubuhnya masih utuh, pada saat hukuman dewa itu turun, Dev sudah mengaktifkan tubuh emas tak terhancurkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin? Pemuda itu tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya, siapa sebenarnya kamu? Siapa saya, tidak penting, yang penting adalah saya ingin tahu tegadarnya kalian. Kenapa kalian menyerap kekuatan spiritual orang lain, pantas saja kekoman orang-orang di sini tidak bisa meningkat. Dan energi spiritual yang begitu kental di sini sama sekali tidak terbentuk secara alami, bukan? Pasti kalian sudah melakukan sesuatu terhadap energi spiritual dan tempat ini. TM. Dev melangkah satu langkah demi satu langkah menuju ke arah pemuda itu, tatapannya tampak tajam. Pemuda itu mundur selangkah demi selangkah, dia sudah bingung dengan pertanyaan Dev, sebenarnya dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang Dev bicarakan. Bicara sembarangan apa kamu? Saya sama sekali tidak mengerti. Pemuda itu melangkah mundur dan raut wajahnya menjadi dingin, kalian semua, serang dan tangkap orang-orang itu. Pemuda itu memerintahkan dan puluhan penjaga seketika menyerbu ke arah Dev dan yang lainnya.
Dev langsung meledakkan aura tekanan di tubuhnya, puluhan penjaga itu bahkan belum sempat menjangkaunya dan sudah tertekan oleh aura yang menakutkan itu di atas tanah, sama sekali tidak bisa bergerak. Pemuda itu seketika mencabut pisau hitamnya dengan keras dan menusukkannya ke arah Dev. Hukuman dewa tidak bisa melukaimu, saya mau lihat apakah senjata dewa kuno ini bisa melukaimu atau tidak. Pemuda itu berkata dengan ekspresi ganas, dia menggantungkan seluruh harapannya pada pisau hitam di tangannya. Dang! Sebuah suara nyaring terdengar dan pisau itu menusuk ke tubuh Dev dengan keras, tapi dia sama sekali tidak terluka. Senyuman dingin terlihat di wajah Dev, lalu dia meraih pisau hitam itu. Senjata dewa kuno apanya, ini penipuan. Sambil berkata, Dev mengerahkan sedikit tenaga dan pisau hitam itu langsung hancur. Pemuda itu tercengang dan terus bergerak mundur, hingga pada akhirnya dia terduduk di tanah. Merasakan aura tekanan yang menakutkan dari tubuh Dev, kening pemuda itu dibanjiri keringat dingin. Dev menghampiri pemuda itu selangkah demi selangkah, lalu pada akhirnya menatapnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah putra mahkota, ayahku adalah Dodol Hartono, kamu tidak boleh membunuhku, kalau tidak ayahku tidak akan mengampunimu. Pemuda itu ketakutan dan mulai menggunakan nama ayahnya. Dodol Hartono, Dev menyeringai, saya bisa membuatnya menjadi Memar Hartono, sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur. Saya tidak tahu, saya sama sekali tidak tahu mengenai yang kamu tanyakan itu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak tahu, raut wajah Dev menjadi dingin, kekuatan di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Pemuda itu seketika berlutut di hadapan Dev dan terus bersujud padanya. Kakak, saya benar-benar tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Pemuda itu benar-benar ketakutan. Melihat putra mahkota mereka bersujud menyembah di depan Dev, ekspresi orang-orang di sekitar seketika berubah dan ada perasaan tidak terlukis di hati mereka. Bab 1564, nama yang tidak berarti. Sepertinya, dia benar-benar tidak tahu. Pada saat ini, Kenari berjalan menghampiri dan berkata pada Dev. Dev juga merasakan kalau putra mahkota ini memang tidak tahu apa-apa. Putra mahkota apa-apaan ini, ditanya apapun tidak tahu. Dev mengumpat, sementara pemuda itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun Kenari malah bertanya pada pemuda itu, saya tanya padamu, siapa yang mengajarimu mantra kuno itu kepadamu? Itu. Pemuda itu tergagap dan sepertinya tidak ingin menjawab. Kenari langsung melayangkan tamparannya dan membuat wajah pemuda itu memerah dan bengkak. Dev juga terkejut dengan tindakan Kenari. Beberapa saat yang lalu Kenari bersikap untuk mencoba meredakan situasi, dan mengangguk-angguk kepada pemuda itu, tapi sekarang dia malah tiba-tiba memukul orang tanpa mengucapkan apapun. Guru Kenari, apa yang sedang kamu lakukan? Dev bertanya dengan bingung. Lagi pula masalah sudah menjadi seperti ini, tidak bisa disembunyikan lagi, jadi untuk apa memanjakannya? Kenari menjelaskan. Dev yang mendengarnya seketika tidak tahu harus berkata apa. Benar, tidak perlu memanjakannya lagi. Thomas juga angkat bicara lalu menerjang dan melayangkan tendangannya ke arah pemuda itu. Namun sebelum tendangan Thomas mendarat, pemuda itu tiba-tiba berteriak, saya akan bicara, mantra sihir itu diajarkan oleh ayahku, tidak banyak orang yang mengetahui mantra hukuman dewa di seluruh Pulau Parbat. Ayo, bawa saya menemui ayahmu. Kenari langsung mengangkat pemuda itu dalam sekejap. Guru Kenari, kamu berniat menerobos masuk ke dalam istana? Tanya Dev. Lagi pula kita tidak bisa menyelidiki secara diam-diam lagi, jadi mengapa tidak langsung pergi dan bertanya pada Dodol saja, lagi pula dia juga bukan tandinganmu. Kenari tersenyum pada Dev. Dev yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan mengikutinya. Nak, ku beritahu padamu, jangan macam-macam, ayahmu hanya memiliki kekuatan puncak inti emas, adikku ini sudah mencapai ranah jiwa baru. Kenari mengangkat pemuda itu lalu berkata sambil menunjuk Dev. Pemuda itu menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Dia sedikit tidak percaya, di usia Dev dia sudah bisa mencapai ranah jiwa baru. Dev melihat dia tidak percaya seketika meledakkan aura di tubuhnya tanpa menyembunyikannya. Tadi Dev hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, kalau tidak hanya aura tekanannya saja sudah bisa membunuh orang-orang itu. Setelah merasakan aura di tubuh Dev sekali lagi, pemuda itu menunjukkan ekspresi penuh ketakutan. Kemudian dia berkata dengan gemetaran, kamu benar-benar sudah mencapai ranah jiwa baru. Apa hal ini bisa dipalsukan? Kamu sendiri tidak bisa merasakannya. Dev tersenyum sinis. Sudah merasakan, tadi saya banyak berbuat salah, saya berharap kalian tidak akan perhitungan, saya akan bekerja sama dengan kalian, apapun yang kalian inginkan tidak masalah, emas, perak, permata, wanita cantik yang tiada duanya, semuanya ada di istana kami. Pemuda itu segera mengucapkan kata-kata manis. Kami bukan perampok, untuk apa menginginkan barang-barangmu apalagi wanita cantik, lagi pula kamu itu kultivator abadi, apa gunanya emas, perak, permata dan wanita cantik.
Kenari memukul bagian belakang dari kepala pemuda itu. Yang guru ajarkan benar, ada beberapa alkemis di istana kami, saya bisa menghadiahkan beberapa pil obat kepada kalian. Pemuda yang dipukuli itu tidak marah, malah sebaliknya dia berkata sambil tersenyum. Mendengar tentang alkemis, Dev seketika tertarik, dia ingin melihat bagaimana kemampuan alkemis di sini. Karena Dev hanya pernah bertemu dengan alkemis di lembah pengobatan, yaitu tetua Alfred dan yang lainnya, dia sama sekali belum pernah bertemu dengan alkemis lainnya. Beberapa orang itu berjalan sambil mengobrol, Dev dan yang lainnya juga menjadi sedikit lebih mengenal pemuda itu. Pemuda itu bernama Donat Hartono, dia adalah putra tunggal dari Dodol. Meskipun terlihat sedikit sombong dan berlebihan, tapi dia tidak berhati jahat, dia juga tidak pernah menindas para penduduk di Pulau Parbat. Namun, nama ini membuat Dev sedikit tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Tampaknya orang yang memberi nama kepada ayah dan anak ini memiliki dendam dengan keluarga Hartono. Bab 1565, Salah Paham. Di dalam istana, Dodol sedang beristirahat, namun tetua pertama bergegas berlari menghampirinya dengan panik. Raja Dodol, gawat, ada yang melaporkan bahwa putra mahkota ditangkap oleh seseorang. Tetua pertama berkata dengan cemas. Dodol yang awalnya sedang berbaring saat ini langsung bangkit berdiri. Siapa? Siapa yang berani menangkap putraku? Dodol bertanya dengan raut wajah marah. Dengar-dengar beberapa orang yang datang dari luar daerah, dan baru tiba tidak lama di Pulau Parbat. Tetua pertama menjelaskan. Cepat, segera kumpulkan pasukan, berani menyentuh putraku di Pulau Parbat sama saja dengan bosan hidup. Aura pembunuh di tubuh Dodol langsung bangkit. Perlu diketahui bahwa keluarga Hartono memiliki kekuasaan mutlak di Pulau Parbat, siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Hartono. Tidak lama kemudian, Dodol mengumpulkan ratusan orang dan semuanya berbaris berjalan menuju keluar istana. Di saat ini, Donat juga membawa Dev dan yang lainnya tiba di istana. Beberapa orang itu berbincang-bincang sambil tertawa, jelas sudah jauh lebih mengenal satu sama lain. Ini adalah rumahku. Donat menunjuk istana yang ada di depannya. Sialan, mewah sekali. Thomas yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Awalnya dia mengira lembah tanpa bayangan miliknya sudah cukup mengagumkan, namun saat dia melihat istana milik orang lain, dia merasa kediamannya itu hanya sampah. Terlihat istana ini dibangun dengan teknik yang sangat istimewa dan jelas sudah berusia ratusan tahun. Setiap batu bata yang digunakan dalam pembangunan istana tampak seperti dipoles secara manual. Dev memancarkan kesadaran spiritualnya yang seketika menyebar ke dinding istana, dia ingin melihat apakah istana semewah ini memiliki formasi pelindung. Namun setelah menyelidiki selama beberapa waktu, istana itu tidak memberikan respons apapun, itu artinya istana ini tidak dilindungi oleh formasi pelindung dan ini membuat Dev sedikit heran. Di dunia kultivasi abadi di Pulau Parbat, tempat-tempat penting seperti ini seharusnya dilindungi oleh formasi pelindung, secara logika tempat ini seharusnya memiliki formasi pelindung. Donat, sudah berapa tahun istana keluargamu ini dibangun? Dev bertanya pada Donat. Donat menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, hanya saja ayahku mengatakan kalau istana ini sudah ada sejak keluarga Hartono datang ke Pulau Parbat. Bukan keluarga kalian yang membangunnya. Thomas yang ada di samping bertanya dengan kaget. Donat menggelengkan kepalanya, tidak, menurut silsilah, baru 400 tahun sejak keluarga Hartono tiba di Pulau Parbat. Istana ini sudah dibangun sejak beribu-ribu tahun, mana mungkin dibangun oleh keluarga kami. Sudah, ayo kita masuk untuk melihat-lihat, Dev memimpin dan berjalan masuk ke istana. Karena keluarga Hartono bukan pemilik asli tempat ini, maka pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di sini. Saat Dev dan yang lainnya baru berjalan 2 langkah tiba-tiba terlihat ratusan orang yang keluar dari istana, dan masing-masing dari mereka mengenakan baju besi dan terlihat sangat gagah. Pemimpin pasukan itu mengenakan baju besi berwarna emas dan memegang tombak di tangannya. Apa yang ayahku lakukan di luar sini? Donat melihat orang yang mengenakan baju besi berwarna emas di barisan paling depan bergumam dengan heran. Sebelum Donat sempat mengatakan apapun, Dodol sudah menghampiri Dev dan yang lainnya dengan penuh amarah. Orang gila yang berani-beraninya kamu menangkap anakku, cepat lepaskan anakku, kalau tidak kalian akan mati tanpa mempunyai tempat peristirahatan. Dodol berteriak dengan marah, aura di tubuhnya meledak tanpa disembunyikan sedikit pun. Sedangkan tetua pertama yang ada di samping Dodol juga tampak kaget saat melihat Dev, ternyata kalian. Kamu mengenal mereka? Dodol bertanya pada tetua pertama. Raja Dodol, ini adalah orang yang kuceritakan kepadamu, pemuda yang mencapai ranah jiwa baru di usianya. Tetua pertama berkata sambil menunjuk Dev. Mendengar perkataan tetua pertama, raut wajah Dodol berubah menjadi lebih jelek lagi. Pihak lawan memiliki kekuatan jiwa baru, dia baru saja mencapai puncak ranah inti emas, dia sama sekali bukan tandingannya.
Ayah, kamu salah paham, mereka tidak menangkapku, bukankah saya baik-baik saja, semua ini hanya salah paham, ayo kita bicara lebih lanjut di dalam. Donat bergegas maju dan menjelaskan kepada Dodol. Bab 1566, tidak ada rahasia. Dodol yang melihat putranya baik-baik saja baru menurunkan kewaspadaannya dan melambaikan tangannya, ayo bicara di dalam. Dodol tidak ingin menjadi musuh dari seorang ahli dengan kekuatan jiwa baru. Jika kita bisa mengubah senjata menjadi perdamaian, itu akan menjadi yang terbaik. Tidak lama kemudian, beberapa orang itu tiba di dalam istana, Dodol sudah mengutus orang untuk menyiapkan berbagai macam hidangan untuk menjamu Dev dan yang lainnya. Namun dapat dilihat bahwa kesopanan Dodol terhadap Dev dan yang lainnya masih tersirat kewaspadaan. Karena Dev dan yang lainnya tiba-tiba datang ke Pulau Parbat, dan Dodol tidak tahu apa niat mereka. Sedangkan saat ini Dodol dan yang lainnya juga tidak tahu siapa sebenarnya Dev. Jika dia tahu Dev adalah orang yang membunuh Danta, maka tidak tahu apakah dia akan bersikap begitu sungkan pada Dev atau tidak. Tuan-tuan sekalian, entah apa yang membawa kalian ke Pulau Parbat, apakah kalian datang untuk berwisata atau ada urusan lainnya? Dodol bertanya kepada Dev dan yang lainnya. Raja Dodol, kami datang untuk melihat-lihat karena penasaran. Kata Dev. Penasaran? Apa yang membuatmu penasaran? Dodol tidak mengerti kenapa Dev merasa penasaran. Raja Dodol, karena kamu sudah bertanya maka saya akan menjawab dengan jujur, Pulau Parbat ini dipenuhi dengan energi spiritual dan ini adalah tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Orang-orang yang ada di pulau ini seharusnya memiliki kekuatan yang luar biasa, namun kenapa kekuatan tertinggi orang-orang di Pulau Parbat hanya bisa mencapai puncak inti emas? Dev langsung bertanya secara belak-belakan. Meskipun Dev mengetahui sedikit rahasia di antaranya, tapi dia ingin mendapatkan konfirmasi langsung dari Dodol. Dodol yang mendengarnya menghela nafas dengan tidak berdaya, masalah yang kamu sebutkan ini sebenarnya sudah kami ketahui sejak awal, hanya saja saya juga tidak tahu alasannya, namun meskipun kami semua hanya bisa mencapai puncak inti emas, kami sudah merasa puas. Kamu seharusnya tahu, banyak kultivator abadi di Pulau Parbat yang merupakan orang biasa, bagi mereka tidak ada perbedaan antar ranah, mereka hanya ingin hidup damai tanpa penyakit atau bencana, itu saja sudah cukup. Dan semua orang yang ada di Pulau Parbat bisa hidup hingga ratusan tahun, ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan di luar sana. Mengenai mengapa mereka tidak bisa berkultivasi ke ranah yang lebih tinggi, tidak ada yang pernah mencari tahu, mungkin karena ada semacam pembatasan di tempat ini. Mendengar penjelasan Dodol, Dev seketika tercengang. Dia tidak menyangka Dodol tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan sama sekali, seolah-olah mencapai puncak inti emas sudah membuatnya sangat puas. Melihat ekspresi Dodol, Dev tidak tahu apakah Dodol sedang berbohong padanya atau tidak. Jadi dia memejamkan matanya sedikit, sebuah kesadaran spiritual yang menakutkan seketika memancar dari langit. Seiring dengan meningkatnya ranah Dev, kesadaran spiritual Dev juga meningkat. Area yang dicakup oleh kesadaran spiritual juga menjadi jauh lebih luas. Kesadaran spiritual Dev menyebar ke seluruh istana dan ingin mencoba mencari tahu rahasia apa yang ada di dalam istana. Dodol melihat Dev yang menyebarkan kesadaran spiritualnya juga tidak menghentikannya. Tidak lama kemudian, Dev menarik kembali kesadaran spiritualnya dan tidak terlihat ekspresi apapun di wajahnya seolah dia tidak menemukan apa-apa. Ayah, mereka menghancurkan sebuah patung batu dengan tidak sengaja, kamu harus ingat untuk meminta pengampunan kepada para dewa dan mengampuni mereka. Pada saat ini, Donat menceritakan kejadian Dev yang memecahkan patung batu. Namun dia tidak mengatakan kalau Dev melakukannya dengan sengaja, melainkan mengatakan kalau mereka tidak sengaja, terlihat jelas Donat ingin membantu Dev dan yang lainnya. Apa? Menghancurkan patung batu? Ruat wajah Dodol seketika berubah. Dev yang melihat itu berkata, Raja Dodol, saya tidak sengaja memecahkan satu patung batu, saya akan mengganti rugi untuk hal itu. Raja Dodol begitu kaget, lantas ada rahasia di dalam patung batu itu. Dodol segera membenahi ekspresinya dan menggelengkan kepalanya, tidak ada rahasia, itu hanya dibuat untuk membangun kepercayaan di dalam diri orang-orang saja, nanti 2 hari lagi saya akan meminta pengrajin untuk membuatkan patung yang baru. Sekarang sudah malam, kalian bisa tinggal di sini. Dodol berkata lalu menoleh menatap Donat, Donat, kamu bawa mereka ke kamar untuk beristirahat. Bab 1567, hanya boneka. Dev yang melihat itu tidak berkata apa-apa, dia bangkit berdiri dan menangkupkan tangannya, berniat beranjak pergi bersama Donat. Tunggu sebentar. Di saat Dev hendak pergi, Dodol tiba-tiba memanggilnya, adik, izinkan saya bertanya siapa namamu. Setelah sekian lama Dodol masih belum mengetahui nama Dev. Dev menyebutkan namanya dengan santai. Di saat Dev menyebutkan namanya, suasananya langsung berubah menjadi canggung. Raut wajah Dodol sekali lagi berubah, termasuk Donat, tatapannya saat menatap Dev seketika berubah. Setelah sesaat Dodol baru angkat bicara, kamu mengenal Danta? Dev mengangguk, kenal, saya yang membunuhnya.
Melihat Dev mengaku, Dodol menghela nafas panjang dan berusaha menenangkan dirinya sekuat tenaga. Setelah keheningan sejenak, Dodol baru angkat bicara, dan tak adalah kakakku, ambisinya terlalu kuat dan akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri. Saya juga mengetahui masalahmu dengan kakakku dengan jelas, semua itu adalah kesalahannya sendiri yang memilih mendengarkan omong kosong Arthur. Perkataan Dodol membuat Dev sangat terkejut, dia awalnya mengira Dodol akan langsung mengubah sikapnya lalu menyerangnya, namun tidak disangka Dodol malah mengatakan hal seperti ini. Untuk sesaat, Dev tidak tahu harus berkata apa. Puan Dev, ayo kita pergi. Donat membawa beberapa orang itu pergi dari situasi yang canggung ini. Meskipun ekspresi Donat tidak banyak berubah, tapi jelas dia menjadi tidak banyak bicara. Kalian tinggallah di sini, akan ada orang yang mengurus kebutuhan kalian. Setelah Donat mencarikan kamar untuk Dev dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Setelah Donat pergi, Kenari menatap Dev, kamu kenapa tidak mengarang nama secara asal saja tadi? Saya sengaja, kata Dev. Sengaja, lantas kamu sengaja membiarkan mereka tahu kalau kamu adalah orang yang membunuh Danta. Kenari sangat bingung mengapa Dev melakukan hal itu. Benar, saya hanya ingin melihat ekspresi mereka saja, Dodol itu menyembunyikan diri terlalu dalam, tidak ada satupun perkataannya yang jujur. Dev menyipitkan matanya. Meskipun kekuatan Dodol tidak tinggi, tapi dari percakapan tadi Dev tahu bahwa isi hati Dodol ini sangat kuat. Hanya dengan percakapan tadi, tidak ada orang yang bisa mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Kamu menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki istana ini, apakah ada rahasianya atau tidak? Kenari bertanya dengan terburu-buru. Dev mengangguk, ya, di ujung istana ini, kesadaran spiritualku terhalang seolah-olah diputuskan oleh sesuatu yang tak terlihat, ini menunjukkan bahwa pasti ada rahasia tersembunyi di sana. Dan saya juga menemukan bahwa di patung-patung batu yang disembah itu sudah dipasang formasi sihir, agar dapat menyerap kekuatan spiritual dari orang lain, meskipun lemah tapi mereka dapat mengumpulkannya sedikit demi sedikit hingga banyak. Kemampuan semacam ini, bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh Dodol, pasti ada seseorang di belakang Dodol yang mengendalikan semua yang ada di sini. Dodol itu, dan bahkan seluruh keluarga Hartono, tidak lebih dari sebuah boneka saja. Dev menganalisis dengan cermat. Kalau begitu mari kita menyelinap di malam hari untuk melihatnya. Kenari yang mendengarnya seketika menjadi bersemangat. Dev mengangguk, saya juga berpikiran seperti itu. Saya juga mau ikut, Thomas yang mendengarnya juga ingin ikut meramaikan suasana. Kamu jangan pergi, dengan kekuatanmu kalau sampai ketahuan, tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dev langsung menghentikan Thomas. Tidak lama kemudian, di malam yang gelap dan berangin, dua sosok berjalan dengan cepat menuju ujung istana. Dua sosok itu tidak lain adalah Dev dan Kenari. Setelah menghindari semua penjaga, dua orang itu tiba di ujung dan dihentikan oleh sebuah tembok. Kenapa tidak ada jalan lagi? Kenari tampak heran. Sudah benar kalau tidak ada jalan lagi, pasti ada mekanismenya di sini. Dev berkata lalu mulai mencari dengan hati-hati. Bab 1568, menyelinap masuk. Kenari tidak bisa menahan tawa melihat Dev yang membungkuk dan mencari dengan seksama. Dev tercengang lalu menatap Kenari, guru Kenari apa yang kamu tertawakan? Saya menertawakan caramu mencari mekanisme, sampai matahari terbit kamu juga tidak akan menemukannya. Kata Kenari. Lalu bagaimana cara mencarinya? Tanya Dev. Kamu sudah lupa apa yang kulakukan. Hanya mekanisme kecil seperti ini, apakah pantas disebutkan di hadapanku? Kenari berkata lalu mengeluarkan selembar kertas jimat, lalu mulai melafalkan mantra dan kertas jimat itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang pucat. Cahaya itu mulai menyapu dan tidak lama kemudian, di sebuah tempat tersembunyi ada setitik cahaya yang berkedip-kedip. Itu dia mekanismenya. Kenari yang melihat itu melangkah maju dan bersiap untuk menekan tombolnya. Namun Dev menghentikannya, lalu menggelengkan kepalanya, kemudian dengan hati-hati mendengarkan dengan seksama. Dev lalu melirik Kenari sekilas dan Kenari langsung memahaminya dan menekan tombol mekanisme itu dengan perlahan-lahan. Tidak lama kemudian, dinding di depan mereka bergerak ke kedua sisi dan pemandangan lain pun terlihat di depan kedua orang itu. Pada saat mekanisme terbuka, Dev dan Kenari langsung melesat masuk, kemudian dengan cepat menyerang para pengawal di kedua sisi, dan membuat mereka langsung pingsan. Kedua penjaga itu belum dapat melihat dengan jelas siapa yang datang dan pandangan mereka seketika menjadi gelap lalu pingsan. Dev dan Kenari melihat pemandangan yang indah di depan mereka dan sebuah rumah besar tidak jauh dari sana, mereka seketika menjadi bersemangat. Sepertinya inilah pusat kendali seluruh Pulau Parbat, orang yang memegang kendali atas Pulau Parbat pasti tinggal di sini. Keduanya berjalan menuju rumah besar itu dengan hati-hati. Namun tidak lama kemudian, aliran kekuatan terlarang menghentikan jalan mereka. Kekuatan terlarang yang sangat kuat. Wajah Kenari menunjukkan keterkejutan.
Di sisi lain, Dev mengernyitkan keningnya. Dia meletakkan tangannya dengan perlahan di depan dan merasakan tangannya menyentuh sesuatu yang sangat keras dan tidak dapat ditembus. Dev mendorong kekuatan spiritualnya perlahan-lahan dan mencoba untuk menghancurkan kekuatan terlarang di depannya. Dia tidak berani langsung meledakkan auranya, karena dengan begitu mereka akan langsung ketahuan. Namun saat Dev baru saja mendorong kekuatan spiritualnya, sebuah aliran serangan balik. Balik yang besar langsung menghantam Dev dan membuat tubuhnya langsung terhempas ke belakang. Kamu tidak apa-apa, kan? Kenari bertanya kepada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, formasi terlarang ini cukup menarik. Dev berkata lalu cahaya keemasan yang samar melingkari telapak tangannya, lalu dia menekan ke arah kekuatan terlarang yang ada di depannya dengan keras. Bruak bruak bruak. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras diikuti dengan bumi yang berguncang. Pergerakan seperti ini membuat Dev dan Kenari terkejut. Sialan, formasi terlarang ini bahkan dilengkapi dengan alarm, jika kita menghancurkannya dengan paksa maka akan mengaktifkannya, ayo cepat pergi dari sini. Kenari melangkah maju dan menarik Dev. Melihat hal ini Dev tahu kalau tidak mungkin bisa menyelidiki lebih jauh lagi, jadi dia dan Kenari berbalik lalu berlari menjauh. Suara ledakan yang keras itu membuat panjang penjaga terbangun. Bahkan Dewa Harimau yang ada di dalam rumah pun terbangun. Dodol bergegas menghampiri bersama dengan pasukannya, saat membuka mekanisme dan melihat dua penjaga yang pingsan, raut wajah Dodol tampak sangat jelek. Saat ini, di dalam rumah besar, aura yang menakutkan tidak berhenti memancar keluar. Merasakan aura yang menakutkan itu, tubuh Dodol gemetaran. Dodol memberanikan dirinya melangkah masuk ke dalam rumah besar itu dengan perlahan-lahan, dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya setelah ini. Ada orang yang menyelinap masuk ke dalam tempat terlarang secara diam-diam, ini adalah kesalahan besar. Setelah melalui formasi kekuatan terlarang, Dodol langsung berlutut dan merangkak masuk ke dalam rumah besar itu secara mengejutkan. Keringat dingin memenuhi kening Dodol dan dia mulai merasa menyesal. Menyesal karena membiarkan Dev dan yang lainnya menetap di dalam istana, dia tidak menyangka Dev dan yang lainnya akan menemukan tempat terlarang dan berani menyelinap masuk. Perlu diketahui saat Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa. Dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun, Dodol mengira Dev tidak menemukan apapun. Bab 1569, Pemborosan Makanan. Mohon Dewa Harimau mengampuni, mohon Dewa Harimau mengampuni. Dodol berteriak minta ampun sambil merangkak. Setelah merangkak hingga ke dalam rumah besar, Dodol sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya, namun merasakan keagungan dari Dewa Harimau hampir membuat Dodol mengompol ketakutan. Bagaimana caramu melakukan pekerjaanmu, sampai ada menyelinap masuk ke tempat terlarang di malam hari? Dewa Harimau mendengus dengan dingin. Dodol orang yang berani gemetaran dan bergegas menjelaskan, mohon Dewa Harimau mengampuni, orang yang baru diam-diam menyelinap masuk adalah Dev, saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa membuka mekanisme tempat terlarang dan menyelinap masuk kemari. Dev, Dewa Harimau mengernyitkan keningnya. Benar, orang yang membunuh kakakku, dan tak. Dodol segera menjawab. Karena dia sudah membunuh kakakmu, kenapa kamu masih membiarkan dia menetap? Hari ini ada orang yang merusak patung batu, lalu menyelinap masuk ke daerah terlarang, saya ingin tahu bagaimana caramu menjadi seorang raja. Dewa Harimau jelas sudah marah. Dewa Harimau, Dev sudah mencapai ranah jiwa baru, saya sama sekali bukan tandingannya, patung batu itu juga dihancurkan olehnya, putra mahkota menggunakan hukuman dewa dan tidak dapat melukainya sedikitpun. Perkataan Dodol langsung membuat Dewa Harimau menjadi tertarik. Bahkan bisa menahan hukuman dewa. Cahaya bersinar di tatapan mata Dewa Harimau, sepertinya tubuh anak ini benar-benar bagus, mungkin saja dengan tubuh fisiknya, Tuan bisa hidup kembali. Dodol yang mendengar perkataan Dewa Harimau sama sekali tidak mengerti siapa sebenarnya Tuan yang Dewa Harimau maksud. Dodol hanya tahu bahwa di seluruh Pulau Parbat, Dewa Harimau yang berada di hadapannya adalah penguasa sejati di balik layar. Besok, bawa anak itu padaku, kata Dewa Harimau. Dodol tampak dilema, dia tidak tahu apakah Dev akan mendengarkan perkataannya atau tidak. Jika Dev tidak mau mendengarkannya, maka dia tidak bisa membawa Dev dengan paksa kemari. Pada saat ini, Dewa Harimau mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke arah Dodol. Kamu hanya perlu memikirkan cara untuk membuat mereka memakan pil obat ini besok, dengan begitu kekuatan mereka akan hilang untuk sementara waktu dan mendengarkan perkataanmu dengan patuh, ingat, satu pil sudah akan memberikan efek, jangan sampai menyakitinya, saya masih memerlukannya. Dewa Harimau memperingatkan Dodol. Bawahan mengerti. Dodol mengangguk lalu keluar dari rumah besar itu dengan nafas lega. Sedangkan Dev dan Kenari yang berhasil lolos langsung kembali ke kamar untuk tidur, berpura-pura tidak mengetahui apapun. Hasilnya, tidak ada orang yang menyelidikinya sepanjang malam. Keesokan paginya, Dev dan yang lainnya diundang untuk bergabung bersama Dodol untuk sarapan. Dodol juga tampak sangat ramah, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi semalam.
Ini membuat Dev dan yang lainnya sedikit curiga. Kalian adalah tamu, ayo silakan menikmati makanannya. Setelah Dodol berkata, seseorang segera membawakan beberapa piring dan meletakkannya di depan Dev dan yang lainnya. Setelah dibuka, ternyata yang ada di dalamnya bukanlah sarapan bergizi, melainkan butiran pil obat. Adegan ini membuat Dev dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat sarapan yang diganti dengan pil obat. Kalian, bagi kami para kultivator, memakan makanan biasa adalah pemborosan makanan, ini adalah pil obat yang diracik oleh alkemis kami di istana, dapat membantu kultivasi, ayo silakan dicoba. Dodol berkata lalu mengambil satu buah untuk dirinya dan memakannya. Kenari dan Thomas menatap Dev secara bersamaan, mereka berdua tidak memahami alkimia, dan tidak tahu apakah ada bahan berbahaya di dalamnya. Dev mengangguk kecil ke kedua orang itu, lalu memasukkan salah satu pil yang ada di depannya ke dalam mulutnya. Kenari dan Thomas yang melihat itu juga langsung melahap pil obatnya. Pil obat yang diracik khusus, kehidupan mewah seperti ini tidak bisa mereka rasakan setiap hari. Aliran hangat terasa setelah mereka memasukkan pil obat itu ke dalam mulut, memang barang yang bagus. Saat pil obat di piring di hadapannya semakin menipis, Dev mengambil butiran pil obat terakhir lalu saat hendak memasukkannya ke dalam mulut, dia tiba-tiba tercengang. Bab 1570, terlalu licik. Dev mengernyitkan keningnya dan mengendus dengan kuat. Melihat Dev yang berhenti, Dodol merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Dia takut Dev menemukan rahasianya, jika Dev menyadari bahwa dia sudah melakukan sesuatu pada pil obat itu, dia pasti akan marah dan membunuhnya. Saat Dodol sedang menatap Dev dengan rasa takut dan gentar, dia menemukan Dev hanya ragu-ragu sejenak dan akhirnya memasukkan pil obat itu ke dalam mulutnya. Melihat Dev memakan pil obat itu, Dodol baru menghela nafas lega. Memang barang yang bagus, setelah memakan pil obat ini benar-benar terasa sangat menyegarkan. Kenari sudah menghabiskan pil obat di hadapannya dan bersendawa. Namun di saat dia hendak bangkit berdiri, dia tiba-tiba merasa kakinya lemas dan langsung duduk kembali. Kenari terkejut dan bergegas mengatur nafasnya, namun saat ini dia menyadari bahwa dantiannya sudah kosong dan dia bahkan tidak memiliki tenaga sedikit pun. Gawat! Kenari berteriak. Pada saat ini Thomas juga merasa kehilangan tenaganya dan kembali ambruk ke kursinya. Dev tampak tidak kaget saat melihat keadaan Kenari dan Thomas, dia sendiri juga kembali duduk lemas di kursinya dan tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, Dodol tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, dengan pengetahuan kalian itu juga berani datang ke Pulau Parbat untuk membuat masalah. Sudah membunuh kakakku, menghancurkan patung batu, kalian jangan harap bisa bertahan hidup. Bawa mereka pergi. Dodol melambaikan tangannya, para penjaga melangkah maju dengan segera dan mengangkat Dev dan yang lainnya. Dodol, dasar brengsek, beraninya kamu meracuni kami. Kenari berteriak memaki Dodol. Donat, percuma saya sudah menganggapmu seperti saudara, kamu terlalu licik. Thomas melihat Donat yang ada di samping dan mulai mengumpat. Raut wajah Donat sedikit berubah, namun dia tetap berdiri dan tidak bergerak, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menatap Donat sekilas. Donat seketika menghindar saat tatapannya bertemu dengan tatapan Dev. Tidak lama kemudian, Dev dan yang lainnya dibawa masuk ke tempat terlarang oleh Dodol. Dodol membuka mekanisme dengan lancar, dan segera beberapa penjaga keluar dari tempat terlarang, lalu mengambil alih Dev dan yang lainnya. Para penjaga di luar istana tidak boleh memasuki tempat terlarang, itu hanya tempat yang boleh didatangi oleh anggota keluarga Hartono. Thomas terkejut melihat dunia di depannya yang tiba-tiba berubah menjadi indah, karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Donat juga tampak terkejut, meskipun dia tahu ada tempat terlarang di dalam istana tapi dia belum pernah memasukinya. Tempat seperti ini tidak bisa dimasuki oleh Donat dengan sesuka hati walaupun dia merupakan putra mahkota, namun Dodol tetap membawa Donat masuk. Ada beberapa hal yang dia rasa perlu diberitahukan kepada putranya. Setelah berjalan selama sesaat, sebuah rumah besar terlihat di depan mereka, Dodol dengan terampil menekan tombol di depannya dengan perlahan, seketika kekuatan terlarang di hadapannya merasakannya dan langsung terbuka. Setelah melewati formasi kekuatan terlarang itu, formasi kekuatan terlarang kembali pulih. Dewa Harimau, sesuai dengan perintah, bawahan sudah membawakan orangnya. Dodol langsung berteriak dari luar rumah besar itu. Mendengar perkataan Dodol, Donat yang ada di samping tampak sangat kaget, dia selalu mengira kalau ayahnya adalah penguasa tertinggi di seluruh Pulau Parbat, bagaimana mungkin ada orang lain di belakangnya, dan dia bahkan menyebut dirinya sebagai bawahan. Dev melihat adegan ini dan senyuman samar muncul di sudut bibirnya. Mereka akan segera bertemu dengan orang yang ada di balik layar. Bawa mereka masuk. Terdengar sebuah suara kuat yang bergema dari dalam rumah besar.
Di saat Dev dan yang lainnya dibawa masuk, semua orang kecuali Dodol tampak sangat kaget. Terlihat sosok seorang pria yang memiliki tubuh manusia, dan kepala harimau duduk di atas kursi utama, penampilannya sangat menakutkan. Monster siluman berwujud manusia. Kenari tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Yang ada di hadapannya jelas merupakan seekor harimau ganas, namun memiliki tubuh manusia, bukankah ini sudah menjadi monster siluman berwujud manusia? Bersambung.